Apa kabar? Salam sejahtera semuanya. Nah, kali ini ya kita akan sama-sama memantau situasi terbaru lagi di kawasan Jalan Tol IKN yang sudah dibuka sejak kemarin ya untuk umum dan gratis. Pertama kali kita ke arah jalan bebas hambatan ya, ini jembatan bentang pendek ya. Nanti kita juga akan coba melihat ke arah jembatan bentang panjang ya. Karena di sini ada dua jembatan ya teman-teman semua untuk menghubungkan ke arah IKN ya, ke arah IKN dari arah Kota Balikpapan dan juga melintasi Bandara Nusantara. Dan ini di lokasi jembatan bentang pendek yang sekarang sudah bisa dinikmati oleh umum, gratis pula ya. Akses dari Penajam sebenarnya lebih mudah ya, dan dari Balikpapan juga lebih mudah karena satu jalur gitu. Dan untuk dari arah Penajam memang kalau semua melaju gitu dari arah bandaranya memang langsung lolos ke arah sini gitu, ke arah jembatan bentang pendek, dan dari sinilah harus kembali lagi. Itu lumayan jauh teman-teman dari sini ya, ke arah belokan yang menuju ke arah jalan bebas hambatan ini, ke arah jalan tol ini. Karena pas dengan akses ke arah Bandara Nusantara itu belokannya ya teman-teman semua. Itu jadi belokannya dari situ. Nah, sih untuk Lalin Tol Balsam itu naik 8,4% loh ya. Dan untuk tol IKN ini diperkirakan bahkan dilintasi oleh lebih dari 27.000 ya kendaraan ya. Jadi diperkirakan akan dilintasi oleh 27.000 kendaraan untuk tol IKN ini. Karena ini menghubungkan juga ya, menghubungkan dari arah Kota Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda. Itu bisa melalui jalan bebas hambatan ini, jalan tol ini teman-teman ya. Dengan melintasi tuh ya kan jembatan Ikon. Penghubung antara dua kota populer, tiga ya sekarang ya, tiga ya nggak sih? Kalau dulu sekarang tiga, yaitu Kota Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan juga Nusantara, ya kan? Dan ini teman-teman semua ya, fakta untuk jembatan Pulau Balang ini penghubung utama IKN loh ya. Jembatan ini itu penghubung dari arah Kota Balikpapan ke kawasan IKN yang tadinya itu 2 jam teman-teman, jadi 40-60 menit aja. Tadinya memang jauh banget ya jaraknya, tapi kalau sudah ada ini lancar ya, memangkas waktunya banyak banget. Juga jembatan ini teman-teman semua itu menggunakan teknologi canggih Struktur Health Monitoring System atau SHMS untuk memantau kesehatan konstruksi secara real time. Jembatan ikonik yang ada di 3 kota besar yang ada di Kalimantan Timur ya, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Nusantara, dan kota lain juga besar ya. Cuma maksud saya untuk jembatan yang di daerah jembatan ini gitu ya. Saya akan perlahan ya untuk melihat ke bagian kanan. Ini dia situasi terbaru di jembatan ikon yang ada di 3 kota Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, dan juga Nusantara. Wow, cakep ya, dengan air yang tenang di kawasan ini. Ini air laut ya teman-teman, ini teluk ya, Teluk Balikpapan. Nah, ini bukan sungai, ini teluk ya, teluk. Jadi kayak memang sungai ya, kayak kalau dari atas itu kayak sungai, cuma bukan sungai, ini teluk, Teluk Balikpapan ya. Dan di depan sana itu Pulau Balang. Dan dari arah jembatan bentang pendek ke arah jembatan Pulau Balang. Dan ini dia teman-teman semua untuk di jembatan bentang pendek ya. Kita sudah sampai di jembatan bentang pendek. Saya akan coba lihatkan ke arah ini, pelabuhan logistik. Karena lama kita ya nggak lihat ke arah pelabuhan logistik sebelum saya akhiri video hari ini. Dan ini dia ya untuk di bagian pelabuhan logistik yang ada di ibu kota Nusantara. Ini ya kondisi terbarunya. Mari kita lihat bersama Masjid Negara IKN di video ini. Kalau kita lihat itu telah mencapai 100% secara visual dan struktural, yang mana ini menjadi simbol bahwa peradaban baru Indonesia benar-benar sedang lahir di ibu kota Nusantara. Saat ini jika kita melihat dari sisi luar atau eksternal, Masjid Negara IKN dapat dikatakan telah rampung sepenuhnya. Bangunan utama sudah berdiri utuh, akses kawasan tertata, dan wajah masjid sudah menampilkan karakter monumental yang sejak awal dirancang sebagai ikon nasional. Inilah masjid negara pertama yang dibangun bersamaan dengan kelahiran sebuah ibu kota baru
sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Memang di bagian interior masih terdapat proses penyempurnaan dan finishing. Namun hal ini bukanlah tanda keterlambatan, melainkan bagian dari standar kualitas tinggi yang diterapkan. Pemerintah sejak awal menargetkan Masjid Negara IKN itu selesai konstruksi fisik pada akhir 2025 ini, dengan tahap penguatan interior dan penyesuaian fungsi yang berjalan paralel menuju pemanfaatan pada tahun 2026 mendatang. Target ini telah beberapa kali ditegaskan dalam pemberitaan nasional, termasuk saat kunjungan pejabat tinggi negara dan pernyataan resmi otorita IKN. Keyakinan ini semakin kuat karena pemerintah juga telah menyampaikan rencana besar. Masjid Negara IKN diproyeksikan menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri 2026 mendatang. Artinya, masjid ini tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga siap digunakan secara fungsional sebagai pusat berdenyut. Masjid Negara IKN dibangun bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ibadah, konsep modern, inklusif dan berkelanjutan, mewakili wajah Islam Indonesia yang ramah, terbuka, dan selaras dengan alam. Masjid ini dirancang sebagai ruang spiritual sekaligus ruang sosial, tempat ibadah yang menyatu dengan kehidupan kota, bukan terpisah darinya. Menyelenggarakan kegiatan keislaman berskala nasional dan menjadi tempat refleksi bagi para pemimpin bangsa yang kelak berkantor di ibu kota Nusantara. Momentum penyelesaian Masjid Negara IKN juga beriringan dengan wacana mulainya aktivitas Wakil Presiden di ibu kota Nusantara. Jika itu terrealisasi, maka kehadiran Masjid Negara akan menjadi simbol yang sangat kuat bahwa pemerintahan baru Indonesia berdiri di atas nilai spiritual yang kokoh sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang. Dengan capaian saat ini, Masjid Negara IKN bukan lagi sekedar rencana atau janji. Ia sudah berdiri nyata, ia sudah bisa dilihat, dirasakan dan diyakini. Masjid ini menjadi bukti bahwa Nusantara sedang bersiap menyambut sejarah baru. Jadi kalau kita lihat bangunan Masjid Negara IKN sudah sangat megah dan mewah, yang mana ini menjadi salah satu bukti bahwa IKN itu menjadi simbol persatuan terutama umat beragama di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini saya mengajak teman-teman melihat kondisi terkini di Plaza Yudikatif dan juga Pavilion Presiden hingga ke titik nol Nusantara, dan di bawah ini merupakan Plaza Yudikatif. Jadi di Plaza Yudikatif dan Plaza Legislatif nanti akan dibangun kantor DPR, MPR, dan juga Mahkamah Agung serta bangunan pendukung lainnya. Dan di depan, tepat di atas bukit adalah Istana Garuda. Di samping Istana Garuda terdapat Pavilion Presiden. Nah teman-teman, tepat di depan ini adalah Pavilion Presiden. Jadi seperti ini kondisi terkini di kawasan Pavilion Presiden ini. Di depan adalah Istana Negara. Di depan Istana Negara terdapat lapangan upacara. Dan di depannya lagi adalah kantor Kemenko. Tepat di depan ini merupakan Kemenko 3 ya teman-teman. Dan di bawah ini
adalah Jalan Sumbu Barat. Jadi di samping kiri Jalan Sumbu Barat ini adalah Kemenko 3 dan Kemenko 4. Dan sekarang kita akan menyusuri Jalan Sumbu Barat ini sampai ke titik 0 Nusantara. Jadi Jalan Sumbu Barat maupun Sumbu Timur itu adalah jalan satu arah ya teman-teman. Di depan sana, tepat di atas bukit itu lokasi pembangunan Istana Wapres. Dan di samping kanan adalah hunian ASN 2. Jadi antara Istana Garuda dan Istana Wapres itu jaraknya kurang lebih 3 km. Nah, di depan ini sebelah kiri merupakan Rumah Sakit Nusantara dari Kemenkes, dan di sebelah kanan adalah Rumah Tapak Menteri. Jadi Rumah Sakit Kemenkes dan Rumah Tapak Menteri ini berseberangan. Sekarang kita akan terus ke depan menyusuri Jalan Sumbu Barat sampai ke Bundaran Sumbu Barat. Nah, teman-teman bisa lihat di samping kanan Rumah Tapak Menteri. Rumah Tapak Menteri ini berjajar sampai ke Istana Wapres. Jadi tepat di sebelah kanan Jalan Sumbu Barat di atas bukit itu adalah lokasi pembangunan Istana Wapres yang saat ini masih konstruksi. Dan di depan ini terdapat bundaran, yaitu Bundaran Sumbu Barat. Ke arah depan sana kita bisa melihat bangunan Masjid Nusantara dan juga bangunan Basilika IKN. Dan seperti ini kondisi terkini Bundaran Sumbu Barat ini. Sekarang kita mengarah ke titik 0 Nusantara. Jadi titik 0 Nusantara tersebut berhadapan dengan atau berseberangan dengan Balai Kota IKN. Jadi di sebelah kanan adalah Balai Kota IKN, di sebelah kiri adalah titik 0 Nusantara dan juga Plaza Bhinneka. Dan di depan sana itu adalah Bundaran Sumbu Timur. Jadi Bundaran Sumbu Timur tersebut berupa atau berbentuk taman ya teman-teman. Dan seperti inilah Tugu titik 0 Nusantara. Di kiri maupun kanan Tugu nanti akan dibuat patung Soekarno-Hatta. Nah teman-teman, tepat berseberangan dengan Tugu titik 0 Nusantara ini itu merupakan Balai Kota IKN. Jadi Balai Kota IKN ini juga menjadi kantor otorita IKN ya teman-teman. Dan seperti inilah kondisi Balai Kota IKN saat ini.